Salam bagi kita semua. Salam. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam kebaktian minggu ini, minggu kedua setelah Epipanies, 14 Januari 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, Yesus Anak Allah dan Raja. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah Ia, nantikanlah Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengan
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, minggu yang kedua setelah Epipanias, dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berdayakan diriku ya Tuhanku,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas. Kita dengarkan warta minggu kedua setelah Epifanias, tanggal 14 Januari tahun 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Patrick Saur Joshua Sinaga, Ibu Borumatondang, alamat Jalan Wirapuri, sektor Pintu Angin, Sukaterus, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 14 Januari 2024 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Peri Kardo Tambunan, Ibu Ernita Boru Napitupulu beserta 2 orang putra, alamat Jalan Beringin, Air Hitam, Perum Pesona Sanon 3, Blok LL 12, sektor Labu Baru Barat, pindah ke gereja HKBP Seisibam, Resort Sukajadi, Jalan Beringin, Air Hitam. Yang ketiga, bakti spontanitas bantuan korban banjir di Riau. Pada minggu hari ini 14 Januari 2024, sesuai surat preses HKBP Distrik 22 Riau, tanggal 10 Januari 2024, nomor 2 garis miring D 22 garis miring SBBR garis miring 1 garis miring 2024 kita mengadakan bakti spontanitas untuk bantuan korban banjir di Riau melalui amplop beserta persembahan kedua diantarkan ke depan mimbar. Yang keempat, dana pembelian mobil Huria. Minggu 21 Januari 2024, kita akan mengumpulkan persembahan sokongan pembelian mobil Huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar 90.796.496 rupiah dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Pelayanan minggu hari ini 14 Januari 2024, Pendeta Victor Singal Silalahi, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pembatuan, masuk pukul 10 WIB. Pendeta Dedi Perli Silaban STH melayani di HKBP Tampan,
masuk pukul 10 WIB. Bibel Pro Masria Boru Sinaga melayani di GKP Air Kulim, masuk pukul 10 WIB. Yang kedua, ibadah syukuran awal tahun HKBP sedistrik 22 Riau pada tahun 2024. Pada hari Senin 15 Januari 2024, diadakan ibadah syukuran awal tahun HKBP sedistrik 22 Riau tahun 2024 dan launching tahun orientasi pelayanan 2024 tahun Okumene Inklusif bertempat di gereja HKBP Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB, yang dipimpin oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Parhalado dan lansia HKBP Pekanbaru diundang untuk menghadiri acara syukuran awal tahun tersebut. Yang berikutnya penghiburan. Minggu hari ini 14 Januari 2024, pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya Sintua Doktrandus R. Pardidi Borusi Barani, Hopurama, alamat Jalan Pajar, Sektor Labuh Baru Barat, dipimpin oleh Guru Darmot Sitompul. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Labuh Barat untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Yang keempat, belajar agama Kristen. Pada hari Sabtu 20 Januari 2024 akan dimulai belajar agama Kristen bagi anak jemaat yang tidak ada guru agama di sekolah bertempat di gedung sekolah minggu, masuk pukul 15 WIB. Suara diakonia. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Januari 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 256 ayat 1 dan selanjutnya sambil menerangkan persembahan 1A dan 1B. Kata
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-51. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah salah satu murid yang diberitakan melalui khotbah kita kali ini adalah murid yang namanya juga sering disebutkan dalam Alkitab, secara khusus dalam Injil Yohanes, yaitu seorang murid yang bernama Filipus. Filipus sendiri berasal dari Betsaida, kota kelahiran Andreas dan Petrus yang juga disebutkan dalam nats kita ini, sebuah kota kecil di tepi danau Galilea. Filipus tinggal satu kota dengan Andreas dan Petrus, maka dari itu kemungkinan besar bahwa mereka berdua pasti saling kenal sebelum dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Dan ada kemungkinan bahwa pekerjaan Filipus itu juga adalah seorang nelayan. Mengingat bahwa kota Betsaida yang berada di pinggir danau Galilea serta Petrus dan Andreas yang tinggal satu kota dengan Filipus adalah juga nelayan di daerah itu. Melalui nats khotbah kita saat ini diberitakan bahwa suatu ketika saat Tuhan Yesus hendak berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus dan Yesus pun memanggil Filipus menjadi muridnya. Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak disebutkan sebenarnya dalam nats kita ini bagaimanakah respon Filipus ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tapi yang pasti bahwa Filipus itu merespon dengan baik, bersuka cita atas panggilan Yesus terhadap dirinya yang melayakkannya. Sekali lagi, yang melayakkannya menjadi muridnya dan berkata, "Ikutlah aku." Dan perjumpaannya dengan Yesus tak bisa menghambat sukacitanya memberitakan tentang Yesus kepada Natanael ketika dia bertemu dengan Natanael. Kemudian Filipus berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Walaupun Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan Dia," namun pada dasarnya Filipus itu tidaklah pergi mencari seorang guru, tapi justru Yesus yang memanggil dia, Yesus yang menemukan dia,
Yesus yang melayakkan dia untuk menjadi muridnya dan pengikutnya. Pengikut Yesus dengan ucapan, ikutlah aku. Kata-kata, perkataan, sapaan, panggilan ikutlah aku yang datang dari Tuhan sendiri yang disampaikan kepada murid, secara khusus kepada Filipus dalam nats khotbah kita saat ini. Dan saya percaya yang juga terngiang-ngiang dalam telinga dan pikiran kita, dalam keberadaan kita sebagai pengikut Kristus, dan yang senantiasa mengikut kita, saya adalah pengikut Tuhan dan harus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan yang tentunya membutuhkan komitmen, kesediaan, kesetiaan sampai akhir. Menempatkan Tuhan menjadi yang utama dan yang terutama dari segala kepentingan kita, dari segala motivasi kita, dan prestise apapun yang ingin kita capai di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Sekali lagi, mengikut Kristus membutuhkan komitmen, menempatkan Kristus menjadi yang utama dan yang terutama, dengan menyadari juga resiko, konsekuensi yang harus ditanggung sebagai pengikut Kristus. Ketika 7 orang terpilih menjadi astronot pertama, ketika Amerika Serikat meluncurkan program luar angkasa tahun 1958, kita bisa bayangkan kegembiraan 7 orang astronot itu. Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Keus Grimson, Walter Schreck, Alan Shepard dan Dekel Slayton karena terpilih pergi ke tempat yang belum pernah didatangi oleh seorang manusia pun. Ada kebanggaan tersendiri. 7 orang terpilih sebagai astronot ke tempat yang belum pernah didatangi oleh manusia sebelumnya. Namun sebagai seorang astronot, sekalipun mereka sebenarnya sangat merasa beruntung, tapi kita juga tahu bahwa ada perasaan yang berkecamuk di dalam pikiran mereka. Kalau kita bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka karena mereka akan menghadapi hal-hal yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ada sukacita, tapi di sisi lain juga ada berbagai perasaan yang berkecamuk karena akan menghadapi realita kenyataan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Demikian pula halnya dengan para murid yang dipanggil Tuhan, termasuk Filipus dalam nats kita ini. Dia pastinya bersukacita karena dipanggil oleh Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Dan pada umumnya memang itu yang terjadi. Para murid sangat bersukacita karena menyadari Tuhan melayakkan mereka menjadi muridnya. Termasuk kita bangga sebagai pengikut Kristus, tapi tidak hanya sekedar bangga, tapi bagaimana kita menghidupi komitmen kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Komitmen memikul salib sampai akhir kehidupan kita. Bahkan panggilan Tuhan atas hidup kita ini sebenarnya yang menggerakkan kita untuk memberitakan tentang Tuhan kepada sesama kita, kepada mereka yang belum mengenal Dia secara mendalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Filipus juga tak dapat menahan sukacitanya dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Karena itu perjumpaannya dengan Yesus juga menggerakkannya untuk memberitakan tentang Yesus kepada Natanael. Ketika dia bertemu dengan Natanael, walaupun pada awalnya Natanael tak merespon secara positif apa yang dikatakan oleh Filipus dengan berbagai alasan dan pertimbangan, Filipus juga bisa kita bayangkan dengan penuh semangat memberitakan tentang Yesus. Namun dia juga menerima respon pesimistis dan skeptis dari Natanael sendiri. Namun Filipus tidak menyerah. Sekalipun Natanael adalah orang yang tahu sejarah Israel, dengan spontan berkata kepada Filipus bahwa mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret.
konotasi Nazaret yang negatif membuat Nathanael merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari kota Nazaret, kota yang kecil dan sederhana itu. Bagaimana bisa dari sana datang seorang raja Israel yang sudah dinubuatkan oleh para nabi termasuk oleh Musa sendiri. Tapi Filipus justru mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus. Mendengar respon Nathanael dengan segala keraguannya tak membuat Filipus menyerah. Ia justru mengajak Nathanael berjumpa langsung dengan dia yang disaksikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi kita melihat dalam nats kita ini, perjumpaan dan percakapan singkat dengan Yesus meninggalkan kesan yang begitu mendalam kepada Nathanael sendiri. Yesus yang baru pertama sekali dijumpainya. Yesus yang pertama sekali dijumpainya, tetapi yang ternyata sangat mengenal pribadi Nathanael dengan sangat mendalam. Ketika ia merespon Filipus dengan perkataan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota Nazaret? Tapi Yesus justru melihat Nathanael secara positif. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terkadang ketika kita melihat, merasakan atau mendapat perilaku negatif dari orang lain, ketika ini dibesar-besarkan, maka seringkali kita tak mengingat lagi kebaikannya. Holanda negatif nomor di pagudang-gudang. 10 yang negatif, 100 yang positif, terkadang hilang yang 100. Karena 10 bahkan terkadang 2 hal yang negatif yang kita temukan dalam diri seseorang. Yesus karena dia Tuhan tentu dia tahu bagaimana respon Nathanael ketika Filipus mengajaknya. Tetapi Yesus melihat juga hal yang positif, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita juga bisa bayangkan bagaimana kekejutan hati Nathanael ketika Yesus berkata menyaksikan tentang dirinya. Itu sebabnya Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Sungguh dia rupa nadomu diau. Karena Nathanael merasa itulah perjumpaan yang pertama. Tetapi Yesus bisa memperkenalkan, menyaksikan tentang dirinya sebagai seorang Israel sejati. Dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus menjawab keheranan Nathanael. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Heran, haru, kagum, takjub. Itu pasti respon Nathanael terhadap Yesus. Perjumpaan Nathanael dengan Tuhan telah mengubah logika seorang Nathanael yang skeptis dan pesimis menjadi seorang yang percaya, sungguh dan penuh optimis. Bertolak belakang dengan sikap Nathanael, tapi justru Tuhan menyaksikan hal yang positif di dalam diri Nathanael sendiri. Karena itu menyadari bahwa ternyata Yesus begitu mengenalinya, hati Nathanael sangat tersentuh. Dia disadarkan oleh sentuhan spiritual penuh iman, membuat dirinya, memberi dirinya, akhirnya melayani Tuhan sepanjang akhir hidupnya. Melalui perjumpaan itu pula Tuhan menegaskan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka pada waktunya dia akan memperoleh sukacita yang abadi dalam kerajaan sorga, melihat Tuhan itu dipermuliakan. Tapi siapa yang tidak percaya tentu tidak akan menikmati dan menerima kerajaan sorga itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya tentang kesediaan kita untuk mengikut Dia, kita diingatkan jangan pernah ragu untuk menyatakan diri kita bahwa kita sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus. Jangan pernah ragu akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
Seperti Nathanael yang sempat ragu, bahkan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, bagaimana mungkin seorang raja lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil itu, apa yang baik yang bisa datang dari Nazaret. Terkadang dunia tidak memperhitungkan sesuatu yang dianggap kecil, sederhana, tak layak, tak mampu. Tapi Tuhan, baru kita merayakan Natal, melayakkan hal-hal yang seringkali tidak diperhitungkan oleh dunia ini, justru menjadi sesuatu yang besar karena dilayakkan oleh Tuhan. Mengikut Tuhan, keputusan kita sekali lagi membutuhkan komitmen dan kesetiaan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu untuk mengikut Dia. Jangan ragu karena asalnya, karena latar belakangnya. Atau mungkin orang lain mengatakan yang tidak siman dengan kita. Tuhan kita itu kan manusia biasa. Tuhan kalian orang Kristen itu ada 3. Kemudian kita ragu tentang latar belakangnya. Soda puta kita mana ngaha. Lumo bita ringo tuha porsiauta. Kalau kita meragukan tentang Yesus. Jangan ragu tentang Dia. Jangan ragu tentang rancangannya. Jangan pernah ragu tentang cara kerjanya. Tuhan, masalahku terlalu besar, sanggupkah Tuhan untuk mengubah masalahku ini menjadi kecil bahkan aku dapat melewatinya? Seperti perempuan yang datang ke kubur Yesus melihat tutup kubur itu terlalu besar. Siapa yang akan menggulingkan batu ini? Tapi ternyata tanpa mereka sadari ada yang menggulingkan batu itu. Bukan mereka, tapi cara Tuhan menolong kita keluar dari pergumulan yang besar itu. Jangan ragu tentang rancangan Tuhan, jangan ragu tentang cara kerja Tuhan. Tuhan hanya mau kita buka hati dan setia sebagai pengikut Kristus, menempatkan Tuhan yang utama dan yang terutama dari segala kepentingan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan sesungguhnya lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Pemazmur mengatakan di Mazmur 139 ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Ketika kita berusaha menyembunyikan sesuatu dari hadapan manusia dan kita merasa lega karena perbuatan kita tidak diketahui oleh manusia. Tapi firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, tidak ada yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Tuhan. Sebelum Filipus mengenal engkau, aku telah tahu bahwa engkau ada duduk di bawah pohon ara. Sekali lagi Tuhan mengetahui ketika kita duduk dan berdiri. Bahkan Tuhan mengetahui isi pikiran kita. Maka Tuhan pun mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus, mari menjaga hati kita, perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita. Terlebih di tahun 2024 sebagai kesempatan besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Yang mengingatkan kami akan keberadaan kami bahwa kami Tuhan adalah pengikut Tuhan. Yang harus kami respon dengan komitmen sejati, setia sebagai pengikut Tuhan. Bahkan sukacita kami karena Tuhan melayakkan kami. Sepantasnya menggerakkan kami untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengenal kami. Ketika kami duduk atau berdiri, bahkan Engkau mengetahui pikiran kami. Apapun yang tersembunyi di dalam diri kami, tidak ada yang tidak Tuhan ketahui karena Engkau yang menciptakan kami. Tolonglah kami menyadari sehingga kami menjaga diri kami, hati kami, pikiran kami, perkataan kami dan perbuatan kami. Kesadaran kami bahwa kami adalah pengikut Kristus, menempatkan Tuhan di atas segala kepentingan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa dimanapun mereka berada, baik yang di tengah-tengah gereja-Mu ini bahkan yang berada di tempat mereka masing-masing. Tuhan yang menjagai dan melindungi. Dalam pergumulan mereka Tuhanlah yang menolong dan Tuhanlah yang mengingatkan tidak ada pergumulan yang terlalu besar yang tidak sanggup Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang menguatkan kami melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Yang sakit atau dalam proses pemulihan, Tuhan Engkaulah yang menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Sepanjang Tuhan memberikan napas kehidupan, kami meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Engkau adalah tabib di atas segala tabib.
yang bersuka cita menerima berkat Tuhan. Tuhan juga mengingatkan setiap kami untuk bersyukur dan hidup kami menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Pakailah kami sebagai murid-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKP nomor 697 sambil menaikkan persembahan kedua dan amplop untuk sokongan banjir di Riau yang melalui amplop kita serahkan ke depan mimbar. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.